Jam 9 Kak Daniel. The easiest way to study abroad. Guys, you don't need to worry about finding information on studying abroad. AECC will provide all the information you need. AECC has been helping students from all around the world to realize their dreams of studying abroad and has industry partnerships and local know-how to help you get set up with things like banking, insurance, accommodation, and more. Oke, halo semuanya, selamat datang di info session, sharing session untuk uh, Avana Falaswara dari Universitas Trisakti yang doing double degree dengan University of Northampton. Oke, boleh perkenalan dulu Kak Avana? Oke, yes. Thank you Kak Daniel. Jadi halo teman-teman semua, nama aku Avana Falaswara. Aku sekarang lagi final year di University of Northampton dan aku ambil major International Banking and Finance. Ah, Dan aku lagi sibuk ini aja sih skripsian di Trisakti sama di University of Northampton. Gitu Kak Daniel. Oke, hari ini kita tanya-tanya sama Kak Avana ya. Oke, Boleh. mhm. Oke, yang pertama itu, can you tell us about your journey as an international banking and finance top-up program student at the University of Northampton? What leads you to choose these courses to study? Oke, nah jadi gini Kak, pertama-tama oke, aku akan sharing nih kenapa alasan aku pilih major International Banking and Finance di University of Mhm. Northampton. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, jadi sekarang aku lagi doing double degree program jadi dari Universitas Trisakti di University of Northampton. Jadi Trisakti sama UWON, aku sebutnya UWON ya, itu sudah Mhm. berpartner dari bertahun-tahun lalu, udah puluhan tahun lalu kalau nggak salah ya. Dan udah banyak Oke. alumni Trisakti juga yang double degree di University of Northampton. Nah, sekarang ini aku kan ambil jurusan accounting ya di Trisakti. Dan waktu itu sempat dilema nih mau pilih major apa di UON ini. Karena kan emang Mhm. banyak ya pilihan majornya. Tapi waktu itu yang bikin dilema adalah kalau ambil jurusan yang di luar lingkup akuntansi, maka skripsinya harus 2 kali. Nah, jadi Mhm. aku bukan tuh sama teman-teman, kita discuss mau ambil major apa ya, dan kebetulan orang tua aku saranin untuk ambil International Banking and Finance, karena memang pada saat itu menurut beliau yang prospeknya paling oke ya, yaitu Banking and Finance. Dan setelah aku lihat-lihat juga, course-nya ada apa aja di Faculty Business and Law, terus aku compare sama jurusan top up yang lain, aku ngerasa course International Banking and Finance ini yang paling cocok sama pilihan karir yang ingin aku tekuni pada saat kerja nanti gitu. Di antaranya mata kuliahnya ada corporate finance, risk management in banking, dan di jurusan banking and finance ini juga banyak banget belajar mengenai current current issues di bank-bank besar, baik di UK maupun di US, dan banyak juga analisis kasus bank yang juga dilihat dari keadaan financial dan non-financialnya juga dibanding jurusan lain yang waktu itu sempat aku
pingin ambil, tapi aku ngerasa di jurusan yang ini itu lebih banyak ke akademik sama research-nya, jadi akhirnya keputusan aku bulat untuk ngambil jurusan International Banking and Finance ini. Nah, meanwhile, teman-teman aku tuh ada juga yang lintas jurusan, kayak ke marketing manajemen atau ke bisnis manajemen. Jadi akhirnya mereka sekarang harus skripsi 2 kali dengan judul yang mungkin berbeda banget. Tapi karena emang mereka ngerasa jurusan itu yang paling cocok, jadi ya mereka go for it aja gitu. Nah, akhirnya waktu itu setelah meeting dengan Kantarus as a representative from Yuwon dan juga dari pimpinan kelas internasional Trisakti, langsung register di websitenya Yuwon dengan jurusan yang aku pilih, terus ikutin semua proses registration yang ada di website, menguploadkan dokumen dari personal details, qualification, paspor, dan segala macam. Setelah semuanya udah, habis itu kita tunggu CAS letter dari Yuwon. Nah, CAS itu confirmation of acceptance for studies. Jadi kita udah resmi terdaftar di sebagai as a student di University of Northampton gitu. Oke. Dan CAS juga untuk applying visa ya. Betul ya Kak Daniel. Benar. Iya, oke. Kadang-kadang kita kan berpikir tuh yang dosen di Indonesia sama nggak sama dosen-dosen yang di sana? Atau ada perbedaan yang signifikan yang dosen di sana katanya ramah banget, beda sama dosen ini. Ada bisa beda-bedain nggak? Juring maksudnya bukan comparable ke ininya ya. Lebih ke gimana ya cara menghadapi dosennya gitu. Oke. Kalau soal dosen ya, kalau soal lecture, to be honest di UK ini dosennya itu bener-bener humble banget, dan mereka bener-bener ngajarin kita itu bener-bener apa ya, ngajarin kita step by step. Kita nggak tahu apa, mereka bener-bener ngajarin, mereka bener-bener apa ya, ngebimbing kita lah pokoknya Kak dari awal banget. Dari apa yang kita nggak tahu sampai kita benar-benar tahu, mereka tuh benar-benar ngebimbing gitu. Kita bisa set up meeting sama dosennya, bisa booking sama dosen-dosennya kapanpun kita mau, bisa face to face atau bisa online juga, dan kita tinggal tanyain apa yang kita nggak ngerti atau minta dibimbing untuk assignment tuh, menurut aku, aduh, keren-keren banget dosen di Helpful sini. banget ya. Iya, Sangat helpful. Oke. During your time di Northampton itu ada nggak highlights atau memorable moments yang nggak bisa dilupakan gitu? Atau kalau pertama kali datang, atau during lecturer, atau during lagi doing assignment gitu, sama teman-teman di UK sana, di Northampton ya. Kalau untuk memorable moments itu ada sih Kak, ya. Itu aku waktu ikut social event dari International Banking and Finance. Jadi emang untuk student-student biasanya dia tuh tiap jurusan gitu yang accounting nanti kayak misalnya dia berkunjung ke salah satu financial institution gitu di London. Nah, terus kalau waktu itu kebetulan jurusan aku yang finance itu, jadi anak-anak finance semua dari first year sampai final year itu dikumpulin dan kita itu karting kayak racing gitu loh Kak, mobil-mobil iya, karting untuk golf gitu ya. Iya, karting mobil itu kan balap-balapan. Oke. Nah itu dulu tuh cuma nonton Formula One tuh di TV, sekarang kayak bisa balapan depan. Terus ya itu kan nambah networking juga gitu ya Kak. Terus kayak waktu itu berkesan banget sih menurut aku, karena kita benar-benar kayak ngerasain ya udah karting gitu, dari kostumnya kita dapet, terus dari helm, bajunya, sarung tangan, semua penutup kepala. Kayak ya udah vibes-nya bener-bener kayak lagi karting beneran aja gitu Kak. Lagi ya benar. Oke. During your study, I mean, like, how has studying in Northampton contributed to your personal or professional growth? Nah, kalau itu sebenarnya untuk di Yuwon sendiri ya Kak, itu kan ada tim untuk career development dan growth-nya gitu. Jadi aku ngerasa kayak mereka bisa ngebantuin kita ada keluhan apa atau kita misalkan mau kerja apa gitu di bidang apa, mereka benar-benar bisa ngebantuin kita gitu Kak. Jadi aku juga niatnya habis lulus ini pingin juga konsultasi sama tim yang untuk career development dan growth itu Kak. Ada sesi one-on-one-nya untuk bantu, maksudnya untuk personal ininya ya? Bisa di booking bisa juga ya, Kak. sama mereka. Sangat helpful memang. Okay, so can you share any challenges you encountered during your studies and how did you overcome them?
Ya, iya Any challenges or struggling? sebenarnya nggak cuma ups-nya aja yang aku alami selama kuliah di sini Mm-mm. ya, downside pun juga ada. Dan tapi Hmm. downside itu bukan something yang berarti banget sih. Downside paling cuman dealing with assignment and exam aja sih. Kadang-kadang suka ngerjain kan mepet deadline gitu ya. Mungkin kayak hamin seminggu baru mulai nulis Heeh. assignment dan 3 assignment Hmm. jadinya numpuk sekaligus. Tapi ya udah dicicil sih juga dari awal kan dikit-dikit gitu kan. Terus jadinya kewalahan sendiri gitu. Tapi akhirnya ya selesai juga dan alhamdulillah dengan nilai yang memuaskan juga sesuai ekspektasi. Ya asal dibawa enjoy nugasnya sama teman-teman bareng di library, terus ke bawah suasana juga di library yang lagi pada sibuk nugas dan belajar Mm-mm. juga jadi mendukung banget buat nugas biar serius dan maksimal gitu kan Kak. Terus daunnya juga paling kadang suka homesick aja sih gitu, suka kangen Iya. banget sama keluarga, apalagi makanannya, oh my God, kayak biasanya tiap hari tuh makan tuh udah disediain gitu kan di rumah. Sekarang Mm-mm. kayak mikir harus makan apa nih, Iya. harus jajan. Tapi bersyukurnya aku di Northampton ini aku tinggal di jalan raya, di jalan besar. Jadi Hmm. benar-benar semua restoran tuh ada dan enak-enak banget. Jadi kalau mau apa aja itu tinggal keluar gitu, tinggal kepleset nyampe gitu kan. Kayak banyak banget pilihan restoran di sini gitu kan. Supermarket juga Mm-mm. cuma 100 meter. Dan dari dorm aku ke town center. Jadi town center tuh kayak tempat pusat perbelanjaan gitu dan banyak restoran dan cafe juga. Toko-toko semuanya lengkap di town center. Itu cuma 15 menit Oh. by walk gitu, Kak. Hmm. Regarding itu tadi yang homesicknya, misalnya rindu makanannya. Kalau di makanan yang di UK yang paling kamu daily ini apa namanya konsum itu apa? Yang misalnya, favorit banget nih, gue harus besok mau beli lagi nih, besok mau beli lagi nih gitu. Ya, biasanya tuh aku kalau pulang kampus itu selalu mampir ke ada Japanese restoran namanya Yokoso. Itu tuh mereka kayak Hmm. jualan kayak chicken curry gitu sama sweet chili Oh. chicken. Hmm. Itu aku suka banget sih. Terus nasinya kayak lembut banget, terus dikasih kuah kari yang masih Hmm. hangat gitu. Apalagi kan kemarin-kemarin kan dingin banget ya Kak. Jadi kayak Hmm. kalau pas makan tuh aduh seger banget gitu. Terus banyak juga restoran-restoran kayak restoran Turki gitu yang aku suka. Hmm. Iya tuh aku juga Turki sering yang juga. kebab ya. Iya, kebab juga ada ya, Kak. Oke. Sama Indomie sih, Kak. Indomie juga sih. Indomie. Indomie. Ada persepsi matanya Indomie di sana mahal banget, bener gak sih? Oh iya, enggak sih Kak, enggak mahal. Aku lupa deh kalau harganya itu berapa ya. Kayaknya sekitar 10 ribuan kalau dalam rupiah tuh sekitar 10-11 ribuan lah, Kak. Murah kok, jadi tuh bungkus Nggak tuh terlalu segitu. ini sih. Cuman aku tuh dikirimin ini Kak, dikirimin Indomie juga sama orang tua aku. Oh. Nah, jadi rasanya tuh beda, Kak. Rasanya tuh No. beda. Oh. Micinnya tuh nggak sekuat yang punya Indonesia gitu, Kak. Oke, oke. Tapi tetap enakan yang Indonesia ya, benar. Oh iya, tetap enakan yang di Indo, Kak. Tapi pilihannya di sini Oh, juga banyak, banyak banyak. varian rasa Indominya. Mm. Kayak di Indonesia kan ada rasa Padang, rasa Madura, soto Madura, sama juga di sana. Atau memang Nggak khas selengkap itu sih, Kak. Nggak nggak selengkap selengkap itu itu. ya. Nggak Oke, selengkap itu gitu. juga. Mm-mm. Okay, so are there any specific extracurricular activities or clubs that you participated in, and how did you enhance your university experience? Gimana Oke. tuh? Oke. Nah, baik lagi nih kalau soal kampus, aku sih nggak ikut kegiatan ekstrakurikuler, tapi aku aktif jadi course representatif untuk Mhm. BSc International Banking and Finance Top Up Program. Jadi course rep itu job desk-nya adalah sebagai representatif jurusan di kampus dan untuk mereport apakah ada keluhan atau masukan atau maupun struggle yang dihadapi oleh teman-teman yang ada di banking and finance ini, nanti kita sampaikan ke program leader kita gitu kan. Nah, terus kita juga share monthly student issues ke representatif lain dan juga student union. Student union tuh kayak mereka organisasi yang paling besar di sini gitu ya, Kak. Di UN Mhm. maksudnya. Lewat Mhm. meeting yang diadakan tiap bulan. Dan tiap Mhm. meeting itu kita bisa dengar sharing dari representatif jurusan lain dan lagi-lagi kita bisa nambah network. Terus juga kalau misalnya tiap meeting tuh suka dikasih free makan minum gitu. Kadang dikasih free pizza juga. Jadi Mhm. rasa grateful lah pokoknya waktu itu kepilih jadi course representative gitu, Kak. Oke. Untuk yang course rep-nya ini apply or appointing? Maksudnya diunjuk dari Ah, ini ya kamu saya pilih nih jadi course nah, waktu reps-nya itu atau kita aku apply. di appointing waktu itu sama Oh, oke, oke. program leader aku, Kak, gitu. Oke. Sama Tapi untuk direktur.
direkomendasiin sama teman-teman satu jurusan juga sih Kak waktu itu kayak ya mereka kayak pada waktu itu nunjuk aku terus kayak dosennya kayak oke ya udah Avana gitu. Oke, mereka kirim nama aku ke student union gitu Kak. Tapi untuk klub-klub atau aktivitas yang paling terkeren, kadang-kadang kan kita nonton di itunya ada yang grup-grup ini harus ikut aktivitas ini, klub ini, ada nggak di sana kira-kira? Dulu itu aku sempat mau join badminton ya Kak. Cuman waktu itu Hmm. jadwalnya nabrak sama jadwal kelas aku. Oh. Aku waktu itu selesai kelasnya itu sore jam 6 dan waktu itu mereka tuh mulainya tuh sebelum itu. Jadi kayak ya udah nggak bisa gitu kan Kak. Jadi ya udah tapi aku tuh sering main badminton di namanya Sports Dome itu kayak lapangannya di Mhm. World itu. Aku sering main sama teman-teman gitu. Terus juga aku suka nganter teman aku waktu itu kalau aku habis pulang kelas gitu kan, kebetulan ada temen aku dari Indonesia juga dia ada ikut ekskul volley gitu. Jadi aku kayak ngeliat wah seru banget nih volley gitu. Tapi capek kita bisa bisa selesai kelas jadi kayak Benar. "Udah, nonton aja deh gitu. Biasanya kalau yang klub-klub itu di weekdays-nya atau ada di weekend juga? Biasanya mereka bisa 2 kali seminggu Kak, weekday sama Hmm. weekend gitu. Oke, kalau weekend. What resources or support system did you find most valuable at the University of Northampton? Oke. Jadi itu kalau pas meeting sama course representative dari student union pas subject forum, jadi meeting itu namanya tuh subject forum, aku tuh ngerasa kayak bisa ketemu sama orang-orang dengan leadership skill yang baik, mereka sharing juga gimana cara punya time management yang baik di sela-sela waktu yang padat, mereka bisa kuliah, organisasi, doing sport, dan ada juga yang kerja part time, dan aku juga mereka kayak salut banget karena mereka benar-benar bisa bagi waktu di jadwal yang padat itu. Jadi kadang tiap aku ngerasa kayak kurang termotivasi atau lagi bosen, itu aku inget mereka yang punya schedule yang lebih padat dari aku, yang bisa sepadat itu mereka bisa bagi waktu dengan baik dan dapat nilai yang bagus juga gitu sih Kak. Lebih ke time management-nya ya. Iya betul. Mm-mm. Oke. Untuk how did you balance academics, personal life, and any part-time work, probably or commitments during your studies? Ya. Jadi kalau aku personally memang nggak part-time work ya Kak. Jadi aku cuma kuliah dari Senin sampai Kamis dan organisasinya itu tadi as a course rep. Jadi menurut aku banyak memang waktu luang dan ketika luang tuh aku biasanya jalan-jalan, traveling atau makan-makan sama teman-teman aku atau baca buku yang aku suka atau olahraga sama teman-teman aku. Paling biasanya olahraga tuh jogging di park deket dorm aku tuh sekitar 10 to 15 minutes walk dan itu ada lapangan gede, itu lapangan gede namanya race course Kak, itu lapangannya kayak lapangan multifungsi itu yang itu luas banget, itu nanti kalau teman-teman main ke sini itu aduh bisa kalau mau cari udara segar atau olahraga main bola atau jogging ada playground juga, aku juga kadang main di playgroundnya gitu walaupun buat anak-anak tapi kayak asik aja gitu atau bahkan bisa piknik piknik yang ala-ala gitu Kak, itu bisa Oh, banget di piknik race taman course. gitu ya. Iya, iya Kak. Terus kalau ada event-event gede tuh di race course itu bisa dipakai jadi venue-nya. Biasanya tuh sering kayak dijadiin pasar malam gitu Kak. Kayak Winter Wonderland ini. Oh. Winter Wonderland tuh kalau teman-teman tahu Winter Wonderland tuh itu festival yang ada di London tiap Christmas. Jadi kalau tiap akhir tahun tuh biasanya rame banget. Bahkan turis-turis tuh pada ke sana. Nah, di race course ini kayak ada Winter Wonderland versi mini gitu. Jadi kayak senang banget ada lapangan luas di Northampton. Tapi mereka ngadain yang kayak pasar malamnya itu biasanya nggak tiap bulan juga sih kayak seasonal juga sih gitu dan Seasonal terus ya. Oke. iya Kak terus masih banyak park-park yang lain juga sih di sini ada Delaware Abbey ada Abington Park tapi kalau aku paling suka si race course yang ini karena luas banget. Yang untuk yang apa namanya itu kayak pasar malam yang kamu bilang tadi itu kira-kira mereka ada jual makanan-makanan khusus ya? Kalau ke pasar malam di Indonesia biasa Ya. jual ini kan hanya jual di pasar malam gitu. Nah, mereka itu biasanya kayak jual churros. Churros itu biasanya enak banget. Itu churros enak banget gitu, Kak. Terus ada es krim juga, minuman-minuman yang kayak soda-soda gitu loh, Kak. Terus paling kayak fish and chips itu ada juga di situ. Rame sih, Oke, Kak, oke. biasanya. Oke. Nah, tapi ada kamu kenal atau orang Indonesia yang doing part-time job mungkin
how did you see them balancing their personal life and then academic challenges or part-time jobnya mereka gitu. Iya betul. Sebenarnya kita ini kan sekarang yang lagi double degree ini atau yang lagi kayak transfer kredit, kita kan sebagai student kita kan cuman punya 20, dibatasin ya Kak kan, ada limit 20 jam per kerjanya week. ya 2 jam per minggu. Jadi kadang teman-teman aku yang di sini itu memang ada yang part time tapi hanya sekitar ya 1, 2 atau 3 hari 2 gitu orang. kan per minggu. Mereka kadang aku juga lihat kayak aku habis capek kuliah gitu, mereka baru pulang kerja gitu kayak mukanya capek banget gitu, dan tapi mereka ya udah tetap semangat aja gitu. Tetap Terus ada semangat juga ya. ada juga teman aku yang dia kayak dia kayak apa ya, kayak volunteer gitu sih Kak, kerjanya kayak volunteer gitu. Dia kayak jadi kalau di event-event gitu dia kayak nuang-nuangin minuman gitu kan Kak. Itu juga iya, itu kadang kalau ada sports event gitu Kak, itu dia itu acaranya kadang malam gitu. Jadi kadang dia pulangnya tuh malam, kadang bisa jam 2 atau jam 3 baru pulang gitu. Bahkan waktu itu lagi pas winter jadi dingin banget, tapi kayak ya udah dibawa enjoy aja gitu. Biasanya mereka tuh dapat sekitar 10 pounds per hour gitu. Jadi kayak lumayan sih kalau misalnya 8 Lumayan jam sih. kerja, 10 kali 80 pounds itu sekitar berapa tuh? Satu jutaan lebih gitu per hari kan lumayan tuh, Kak. Tapi dari seginya Avana itu recommendable nggak? Misalnya doing part time sama ini? Oh, menurut aku why not sih Kak? Kayak nggak apa-apa juga Iya. sebenarnya. Karena sebenarnya waktu luang kita juga banyak kalau emang Mm-mm. teman-teman ngerasa emang butuh untuk part time atau emang teman-teman enjoy aja ya why not, go for it aja gitu sih Kak. Benar. Oke. Nah ini berarti ada ini nggak advice untuk incoming students yang considering taking the same courses as what you're taking right now, International Banking and Finance at the University of Northampton. Ada advice nggak untuk mereka? Kenapa harus dan wajib nih harus ngambil ini atau ada jangan deh gitu? Ada nggak? Ya dong, ya. Advice aku untuk teman-teman yang mau belajar International Banking and Finance di UON, itu sebenarnya kurang lebih sama seperti belajar dengan konsentrasi apa aja. Kalau bisa sebelum masuk kelas itu coba baca-baca materi yang akan didiskus di kelas. Jadi pas lecture ngajar itu udah ada bayangan apa yang akan dibahas, dan kalau ditanya juga pede jadi bisa jawab gitu. Dan setelah kelas, especially kelas yang hitung-hitungan, itu kalau bisa diulang lagi karena ada matkul tuh yang hitung-hitungan banget, yaitu namanya corporate finance. Jadi kalau satu step Kak, itu ke bawah-bawahnya tuh juga udah bakal messed up gitu loh Kak. Dan aku Oh ngerasain ya. sendiri ketika ujian kemarin, karena belajarnya lagi-lagi juga agak mepet, jadi agak kewalahan gitu. Jadi banyak rumus yang harus dihafal di waktu yang bersamaan. Jadi kemarin pas mau exam sampai, aduh sampai pusing banget, sampai asam lambung juga, sampai gak nafsu makan gitu. Karena kemarin takut aja gitu examnya bakal gimana-gimana, karena aku ketemu juga sama teman-teman lain yang nggak dari banking and finance yang ambil corporate finance juga gitu Kak, kayak dari accounting and finance, mereka kan juga ambil corporate finance. Mereka bilang kayak, aduh kita cuma pengen lulus, kita dapat nilai pas aja udah bersyukur deh gitu, yang penting lulus. Karena saking hektik gitu kan kemarin lagi final season, assignment, exam, project, semuanya jadi satu gitu loh Kak. Untuk ujiannya sendiri kira-kira sama nggak sama yang waktu di Trisakti atau yang biasa kita di Indonesia lah? Kebetulan waktu itu di Trisakti tuh Kak, ya dari 2020 sampai 2021 tuh kan COVID ya Kak. Jadi Iya ujiannya benar, online. online dan kadang open book juga, dan tentu beda banget sama di sini Kak. Di sini closed book dan diawasin pengawas. Jadi kayak benar-benar harus belajar, di sini benar-benar harus belajar, nggak bisa aneh-aneh juga. Jadi ya itulah Kak perbedaannya. Untuk invigilatornya itu short eye nggak? Atau misalnya pengawasnya itu kadang-kadang gitu. Iya, invigilatornya itu kemarin satu ruangan itu ada 100 student tuh kayak ada deh Kak. Soalnya dari jurusan-jurusan juga, dan itu kalau nggak salah invigilatornya ada mungkin ada sekitar 10-an kayaknya ya Kak. 10-an, mereka juga keliling-keliling gitu sih Kak. Dan Gitu. ya, memang di sini juga nggak ada yang berani aneh-aneh kayak nyontek atau apa segala macam bawa HP, mereka juga nggak berani pastinya karena takut nanti dilaporin kan ke academic misconduct. Jadi kayak ya udah deh,
belajar semuanya benar-benar kayak belajar gitu loh Kak. Okay. So, are there any particular modules or projects that you found particularly interesting or impactful within your course? Nah, itu balik lagi itu yang impactful menurut aku corporate finance ya, Kak. Corporate finance sama risk management in banking itu kita tuh belajar tentang em, kurang lebih itu tentang ke investment banking. Jadi aku nih Hmm, pingin banget terjun ke investment banking gitu kan Kak, pingin mendalami investment banking. Jadi kalau investment banking itu mereka berurusan dengan raising money untuk companies, entities atau juga government gitu. Mereka juga yang akan memfasilitasi merger and acquisition, broker trades atau private investor dan institution juga. Nah, tapi di UK ini tuh Kak untuk terjun ke dunia banking and finance atau investment banking itu tadi itu sebenarnya nggak mudah, itu butuh skill yang luar biasa karena persaingannya juga ketat. Tambah lagi mereka mau yang punya internship experience di bidang yang terkait dan juga pastinya work permit. Nah, aku itu sempat coba apply juga internship di bank-bank besar atau di butik investment bank. Nah, butik investment bank tuh kayak investment bank yang lebih kecil, bukan yang multinasional gitu. Dan mereka juga bilang dari awal kalau mereka itu nggak nerima student visa. Jadi mereka maunya yang emang udah punya work permit gitu loh Kak. Jadi mau nggak mau aku harus nunggu graduate visa aku keluar baru nanti coba apply lagi gitu Kak. Okay. Regarding to placement itu tadi work placement-nya, kamu pernah ini nggak ada opportunity untuk internship dari Northampton atau work placement yang related to your what you're studying right now, and then bagaimana nih influence your career aspiration untuk kedepannya future career? Kalau untuk work placement, karena aku ada di top up program cuma 1 tahun, jadi tuh gak dapat work placement ya Kak. Nah, kalau work placement itu mereka biasanya dapat yang memang udah dari semester 1 di UON gitu kan Kak. Atau yang master tuh juga dapat work placement gitu Kak. Tapi kalau nggak salah tuh juga biayanya beda untuk yang ada jurusan yang dapat work placement sama enggak tuh kalau nggak salah setahu aku biayanya beda dikit kalau nggak salah sih kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk internship gitu aku belum pernah, tapi aku selama ini kalau di weekend aku ngisi kegiatan aku dengan ikut course yang tadi aku bilang aku pingin terjun ke investment banking, jadi ikut technical course gitu, dan di situ kita diajarin financial modeling, valuation, mergers and acquisition, dan tips interview untuk break into investment banking gitu. Dan lagi-lagi kita bisa nambah networking dengan join course-nya. Kita bisa kenalan sama student dari seluruh UK, Eropa, dan banyak juga yang dari Asia. Biasanya kita saling connect tuh di LinkedIn. Aku juga belajar banyak dari mereka, pengalaman mereka pernah ikut course di mana, dan kalau ada internship opportunity di mana, aku jadi bisa prepare, dan aku tahu segigih apa mereka berjuang untuk cari intern dan full time work di bank-bank besar tuh kayak gimana. Dan aku pernah dengar sharing juga dari salah satu employee di Morgan Stanley, itu dia benar-benar cerita gimana perjuangannya untuk terjun ke investment banking atau kerja di bank besar itu. Dari awalnya dia kerja di perusahaan accounting punya tetangganya yang cuman isinya 4 karyawan, sampai akhirnya dia terus coba-coba apply di bank dan akhirnya keterima. Dan dia bilang untuk jangan give up, karena kalau kalian gak keterima intern atau full time work di financial institution itu bukan karena skill kalian yang gak mumpuni atau kalian yang kurang, tapi sebetulnya mencerminkan keadaan ekonomi dan financial di UK yang sekarang juga sedang tidak baik-baik saja gitu. Dalam artian lebih worse daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena seperti yang teman-teman tahu, sekarang di UK memang lagi ada inflasi, jadi kurang lebih harga-harga pangan pada naik, tapi tetap affordable kok teman-teman. Jadi harga pangan yang sekarang ya murah, sebenarnya lebih mahal sih, tapi pas datang sini kayak menurut aku ya kayak aku pikir emang harganya segini gitu. Dan ternyata tahun-tahun lalu itu bisa lebih murah lagi. Apalagi di Northampton ini harga-harga makanan itu cenderung lebih murah daripada di kota lain. Apalagi kayak di London kan. Sebenarnya bisa dibilang jauh-jauh lebih murah dari kota-kota lain. Jadi teman-teman bisa save banyak dengan tinggal di Northampton gitu Kak. Regarding to inflasi yang tadi itu ada impact-nya nggak untuk maksudnya international student yang di sana, atau lebih worry atau gimana gitu di sana?
Kalau untuk inflationnya sendiri sebenarnya nggak terlalu ada impact yang signifikan banget ya Kak untuk kita as a Mm-mm. student, karena kita juga ya gimana sih, kita dapat duit jajan dari orang tua, terus kita Mm-mm. ya udah beli makanan, tinggal Mm-mm. jalan-jalan gitu kan, jadi kayak Mm-mm. nggak tahu gitu perbedaan harga sama tahun-tahun lalu. Tapi teman-teman Mm-mm. aku yang mereka teman-teman yang British, mereka bilang kayak Mm-mm. kalau kalau kamu ke sini itu mungkin beberapa tahun lalu, 3 sampai 5 tahun yang lalu, mungkin harganya akan lebih murah dari ini, tapi yang mereka tetap masih bisa dealing dengan semua ini gitu sih Kak. Untuk ininya rasionya misalnya yang international student di sana diversity-nya gimana tuh? Untuk Em, yang top up. Oke, untuk yang top up ya Kak. Kalau di jurusan aku ini sendiri itu sekelas itu ada belasan orang, sekitar Hmm. cuma sedikit di jurusan aku Kak. Sekitar 13 orang kalau nggak salah. Nah, ini teman-teman aku ini mereka banyakan dari Asia karena kan memang top up program Hmm. Kak. Ada yang dari China, ada yang dari Hmm. Vietnam, yang dari British juga ada, yang dari British sama dari Nigeria juga ada gitu. Jadi Hmm. sebenarnya kalau dilihat dari University of Northampton as a whole itu kayak Hmm. banyak banget orang India, Pakistan tuh banyak banget. Bahkan Oh. dosen aku tuh juga orang Pakistan, dosen aku ada orang Oh. Nigeria juga. Tapi mereka udah Hmm. lama gitu tinggal di sini gitu Kak. Em, Terus kadang tuh kayak ngerasa kayak saking banyaknya tuh orang India, jadi kayak Hmm. ngerasa kayak kuliah di India nih, bukan kuliah di UK. Tapi tetap banyak Ini juga ya. sih kuliahnya, banyak Hmm. masih tetap ya Tapi bisa India. dibilang hampir 50-50 kadang gitu Kak. Hmm. Karena di Northampton ya, tapi kalau ke tempat lain pasti ya banyak British ya. Tapi di sini juga banyak Britishnya sih Kak. Aku sekelas kadang sama yang gabung sama jurusan lain itu mereka Hmm. juga banyak yang British. Kayak sekelas itu bisa ada belasan orang juga yang British gitu Kak. Hmm. Tapi memang India di mana-mana banyak sih ya. Iya, Nggak iya. cuma di Northampton. Eh, Eh, Oke, untuk pertanyaan berikutnya itu, can you share any networking career or opportunities you have explored or found beneficial during your time at University of Northampton? Oke, jadi selama di UON ini aku attend beberapa career development event, kayak ada namanya Mhm. Accounting and Finance Get Together. Jadi kita yang dari Accounting and Finance itu dikumpulin dan didatengin pembicara dari perusahaan-perusahaan, dikasih tips juga untuk terjun ke dunia Accounting and Finance, dikasih gambaran seperti apa ketika bekerja nanti di perusahaan Accounting and Finance itu. Dan di event-event itu biasanya seperti yang tadi aku bilang, kita dapat makanan gratis, kita di makanan free, minuman free, kita dikasih free pizza. Terus pizzanya tuh waktu itu benar-benar dapat satu box per orang, kayak Mhm. nggak tahu, waktu itu pizzanya banyak banget. Terus kita dapat satu box satu orang, karena banyak banget jadi aku bagi dua sama teman aku. Terus Mhm. habis itu ada acara lain juga, namanya LinkedIn Launch Event. Jadi mereka tuh kayak nge-polish up LinkedIn kita biar terlihat lebih profesional, dan kita bisa Hmm. tanya apa aja seputar karir di Yuwon, karena emang di Yuwon ini kan ada timnya sendiri ya Kak Mhm. untuk Mhm. karir development dan support gitu. Jadi di acara-acara itu kita juga bisa kenalan sama semua student dari jurusan atau bahkan dari fakultas lain, dari first year sampai final Mhm. year, atau ada yang master juga kan. Jadi banyak banget benefitnya kalau teman-teman nanti ikut event-event yang diadain sama Yuwon. Nanti pasti teman-teman tuh dapat email gitu dari Yuwon, ada event-event apa aja gitu ya di bulan itu gitu Kak. Untuk eventnya biasanya itu seasonal atau misalnya per bulan atau reguler gitu, gimana? Em, ada yang regular, ada yang seasonal sih Kak. Kalau kayak tadi yang LinkedIn Launch Event itu, kalau nggak salah sih dia setahun itu cuman ngadain beberapa kali gitu sih Kak. Atau kayaknya malah cuman 2 sampai 3 kali setahu aku gitu Kak. Oke, oke. Oke, nextnya nih. Ya, Kak. What are your future career goals and how do you plan to apply your knowledge and skills from your degree? Applying your knowledge and uh, skills from your degree to your future career. Nah, Plannya nih gimana? itu ya kayak yang tadi kayak udah aku bilang tuh, kayak yang soal investment banking tuh, Oh ya. itu kan
Iya, aku sekarang kan coba technical course di sana sini gitu kan Kak, biar aku juga gaining skills aku se se sharpen mungkin gitu. Jadi Mm-mm. nanti kalau misalnya aku udah dapat graduate visa, aku ya semoga bisa apply di bank-bank gitu Beberapa kan. yang kan. Iya, betul. Oke. Tanya lagi dong untuk yang biasanya kalau top up ini sama nggak sama yang post graduate working visanya dengan yang master itu yang 1 tahun. Berarti untuk 1 tahun 2 tahun post study working visa kenapa? Gimana? Gimana? Sorry Kak, maksudnya? Untuk yang top up ini kan setahun tuh. Iya, Itu sama betul. nggak yang didapat dengan yang waktu kalau ngambil master kan dia setahun juga durationnya untuk post study working visa. Itu sama Nah, nggak? kalau untuk visa kan sekarang yang aku top up ini itu kan student visa dulu ya Kak. Student visa Mm-mm, dan mm-mm, masa berlaku aku mm-mm, ini 1 tahun dari mm-mm, kemarin 2022 sampai nanti 2023 sampai setahun ini. Terus nah graduate visa itu nanti kan bisa untuk 2 tahun ya Kak. Tapi setahu aku mm, kalau misalnya kita memang belum dapat full time work yang fix gitu, itu nanti kalau nggak mm-mm, salah per tahun gitu kan Kak. Jadi kayak 1 tahun mm-mm, dulu kita bikin graduate visanya, baru nanti kalau misalnya emang mm-mm. udah dapat kerjaan yang full, kita bisa jadi extend lagi untuk tahun yang selanjutnya gitu sih Oh, Kak. lanjut. Setahu. Nah, ya, oke, oke, oke. Adolf ini sih, Adolf top dulu. Yang waktu apa, coronation gimana? Rame nggak di sana? Iya, iya Kak. Waktu itu tuh Mm-mm, karena aku pas hari hanya tuh kan aku udah mikir kayak ini mm-mm, bakal rame banget gitu. Jadi kayak mm-mm, aku malamnya mm-mm, aja deh ke sana gitu kan. Takut mm-mm, soalnya dempet-dempetan gitu kan Kak. mm-mm. Jadi Benar-benar. aku malamnya ke sana, aku tuh ke Big Ben, aku ngeliat itu di Big Ben kayak aduh cantik banget lah pokoknya ada lampu gitu warna Mm-mm, biru, gambar-gambar bunga-bunga. Terus aku juga beli kayak dapat souvenir mini biskuit kayak cookies gitu. mm-mm. Itu juga lucu banget. Jadi pas hari hanya itu emang aku nggak nonton langsung di London, tapi Ah, aku streaming karena tapi malamnya tuh aku udah ke sana gitu loh Kak. Jadi udah oh, kurang lebih dapet lah vibes-nya gitu. rame banget pasti ya. Iya rame banget bener Kak. Heeh. Hmm. Oke, oke, oke. Ini nih, lastly, what advice or message would you like to share with fellow students who are about to embark on their own academic journey at the University of Northampton? Ada nggak advice atau message yang kamu ingin sampaikan nih? Ya, jadi advice aku untuk teman-teman yang mau kuliah di University of Northampton, please please jangan ragu lagi buat kuliah di UON karena di Northampton selain asik juga living cost-nya eh, harganya itu lebih down Global. to earth. Banyak anak-anak internasional juga di sini dan untuk tuition fee juga teman-teman nanti dapat potongan 10% kalau nggak salah ya. Kalau IPK-nya tuh di atas Mm-mm. 3,5 waktu itu aku gitu. Jadi untuk tuition fee segitu tuh udah oke banget. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di UK, selagi ada kesempatan untuk bisa kuliah di UK, why not? Jadi mending teman-teman maksimalkan semuanya biar bisa berkesempatan untuk kuliah di UK juga. Karena bukan cuman prestige-nya, tapi juga experience-nya itu sendiri, adaptability skills dari teman-teman yang juga akan terdevelop. Jadi menurut aku nggak ada ruginya untuk bisa kuliah di luar negeri, especially di UK, Mm. dan tentunya relasi ya teman-teman. Di Mm-mm. Northampton ini um, emang nggak ada PPI. PPI itu kan Perhimpunan Pelajar Indonesia ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, tapi di UK ini kan ada PPI UK. Jadi PPI UK itu teman-teman mungkin bisa daftar keanggotaan di situ dan bisa jadi wadah juga untuk teman-teman dalam berorganisasi, menjalin relasi dan nambah experience teman-teman mungkin di CV dengan teman-teman bisa jadi panitia acara atau mungkin bisa berkontribusi untuk acara-acara PPI. Nah, PPI itu juga ngadain acara tiap seasonal sih ya, seasonal gitu. Nanti teman-teman bisa kumpul sama orang-orang dari Indonesia yang kuliah, yang undergraduate atau postgraduate atau bahkan yang udah kerja gitu. Jadi em,
teman-teman bisa join PPI UK itu tadi. Nah, untuk teman-teman yang sekarang mungkin lagi dalam proses administrasi atau lagi korespondensi dengan University of Northampton atau mungkin yang lagi IELTS juga, semoga semuanya lancar-lancar. Dan kalau ada kebingungan mengenai hal apapun, teman-teman mungkin bisa konsultasi ke AECC Global. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak ke Kak Doni dan AECC Global Indonesia yang waktu itu udah ngebantuin banget dalam proses aku double degree tahun lalu. Aku nggak ngerti akan sehektik apa waktu itu kalau aku benar-benar ngurus semuanya sendiri, dan ACC benar-benar ngebantuin aku step by step sampai ke pengurusan visa. Jadi once more thank you so much for ACC for helping me. Dan ya, untuk teman-teman yang mau kuliah di UON semoga dilancarkan dan dimudahkan semuanya, dan pas di UK nanti juga bisa enjoy dan sukses kuliahnya. Gitu, Kak. Oke, sebelumnya kita masuk tanya jawab sama audiens dulu nih. Kita Boleh. ada pertanyaan dari Eva Farizona. Oke, untuk yang lainnya boleh lempar pertanyaan, nanti saya bacakan dan ke Avana akan coba jawab. Mata kuliah unggulannya di sana apa ya Kak untuk master, beasiswa apa yang bisa ambil dari kampusnya? Kira-kira dari mata kuliahnya itu ada yang unggulan nggak yang Avana tahu? Ya. Kalau untuk master ya di sini, kalau untuk master itu setahu aku yang paling tetap banyak peminatnya itu MBA sih Kak, Master of Business Administration. Itu kayak aku Mm-mm. kenalan sama banyak banget teman-teman yang MBA di sini, bahkan mereka juga yang ikut yang work placement juga. Jadi mereka terakhir tuh aku tanya kabar mereka, mereka lagi doing work placement di London waktu itu. Jadi itu ya, kalau untuk itu maksudnya mungkin bukan mata kuliah tapi jurusan kali ya, Kak. Benar, benar, Jurusannya, benar. jurusannya itu tadi Jurusan. Karena di sini kan mata kuliah ya. ya, iya ya. Ya itu MBA-nya, MBA gitu, Kak. Lalu untuk kalau beasiswa itu aku to be honest, aku kurang tahu kalau beasiswa yang dari kampus, tapi teman-teman bisa cek di websitenya University of Northampton. Nanti mungkin teman-teman bisa cari dengan keywords scholarships atau bursaries. Jadi ya teman-teman bisa cek langsung aja gitu. Okay. Probably Kantarus can help us with the scholarship that Northampton offer. Hello, Kantarus. Are there any Hello there. scholarship? Hi. Hi, we got a question here from Yeah. So we have up to 30% scholarship. Oh, I think you're breaking up. yeah. Can you hear me? Yeah, sorry. I think my signal's bad. So, yeah, the scholarship is available for international students. So up to 30% scholarship. So that's 30% reduction of the tuition fees each year of your study. So if you are studying an undergraduate program with us, it's each year of your study. Or if you're studying top up, then obviously it's just 1 year or master's. So all UG and PG courses are eligible for up to 30% scholarship. Okay, thank you. So we got another question here. This one is a lecturer in one of universities in Indonesia and planning to take a PhD program. So is there any epidemiology or public health in PhD in Northampton? Yes, we do teach public health at master's level, and I think we do have PhD in that area. However, with PhD students, they need to get in touch with a supervisor who will then be able to advise you on the research topic that you're looking to do and whether it's what they're looking for. So it's a bit more of a bespoke process. So you need to get in touch with us by email or apply online first in order to see if you're eligible to do PhD with us. So it's not a clear-cut answer. I can't say to you yes or no now. It's a more of a bespoke, personalized kind of process for you. Oke, jadi Pak Agus, untuk lebih detailnya nanti boleh dikontak sama ACC. Jadi ACC bisa bantu. Untuk yang PhD program itu memang agak sedikit berbeda dari yang master sama bachelornya gitu. Dari Kantarusnya atau dari Northamptonnya memang ada di Northampton untuk yang public health.
Jadi biasanya itu harus kontak sama supervisor dulu. Gitu. Oke, Mas sudah terjawab. Untuk yang lainnya boleh tanya-tanya nggak apa-apa. Ada ini nih, ada Siva juga. Siva Kairunisa Yu Hirman. Hai Kak, boleh ceritain nggak Kak gimana learning environment di kelas, kayak misalnya suasana belajarnya, atau cara lecturersnya, atau approach murid-muridnya gimana nih? Atau kalau di Indonesia kan kadang-kadang ada yang dosen killer lah, harus dosen di atas segalanya, biasanya susah dihubungin gitu. Mungkin itu kali ya. Ya. Oke, kalau learning environment ya di kelas itu kita itu sekelas tergantung ya jurusannya, jumlah muridnya juga beda-beda. Di jurusan aku tadi kan ada belasan gitu. Nah, untuk lecture-nya sendiri di sini itu benar-benar aku nggak bohong, beneran baik-baik banget. Mereka baik-baik banget. Yang tadi aku bilang mereka benar-benar ngebimbing kita step by step gitu. Nah, kalau untuk cara belajarnya kita nih kan kayak two way communication gitu ya. Jadi kayak em, kalau misalnya kita nggak ngerti apa, teman-teman bisa langsung nanti uh, ya interrupt dosennya di kelas untuk tanyain apa yang teman-teman nggak ngerti. Dan biasanya sih cara belajar itu lebih kayak ke dosen tetap jelasin di kelas gitu. Nanti kalau misalnya memang ada yang teman-teman misalnya masih bingung, itu nanti bisa setup Zoom meeting sama si dosennya itu lagi gitu. Nah, terus biasanya kalau di jurusan aku ini International Banking and Finance ini kita itu ngerasain em, bikin esai, kita ada exam juga, terus kita juga bikin research project. Jadi di jurusan aku ini benar-benar ngerasain gitu teknik assessment-nya dengan berbagai metode. Beda sama jurusan lain yang mungkin cuman mereka bikin esai aja atau cuman project aja gitu. Jadi di Banking and Finance benar-benar ngerasain semuanya. Esai iya, exam iya, research project juga iya gitu. Gitu Shiva. Oke, udah terjawab ya. Nambah lagi dong, biasanya kalau misalnya dari hektiknya kerjaan atau assignment, biasa untuk relief stressnya itu kemana, ada tempat-tempat yang di sekitaran situ nggak yang bisa, gitu lega gitu. Itu Kak, tadi yang aku bilang yang race course yang lapangan luas itu. Oh yang lapangan luas banget Iya, itu ya. lapangan hijau luas banget gitu Kak. Atau makan-makan paling sih, atau kalau misalnya itu paling kayak ke London gitu jalan-jalan, karena aku orangnya city person banget kan Kak, jadi kayak kalau kemana kalau nggak tahu mau ngapain gitu kayak aduh ke London aja deh gitu, soalnya aduh London Hmm. juga salah satu kota impian aku gitu Kak, jadi aduh senang banget kalau ke London. Berapa lama sih kalau mau ke London? Kalau ke London kalau by train itu sekitar 50 menitan sampai 1 jam, itu juga nggak perlu transit, jadi ya 50 menit sampai 1 jam itu udah sampai London gitu. Northampton itu termasuk dekat sih Kak dari London, nggak kayak kota yang Iya, iya. jauh-jauh, kayak ke atas-atas kayak Manchester atau Leeds atau Newcastle, apalagi Edinburgh itu kan udah jauh banget ya Kak ke Edinburgh London. Jawa. Jadi, enak banget di Northampton udah gitu. Ada macet nggak ya? Nah, macet iya Kak, kalau di London itu Tetap. macet. Tapi kalau di sini, kalau di Northampton nggak terlalu macet sih Kak, paling macet kalau ada yang lagi parkir sembarangan aja gitu Kak. Atau ada bis, nungguin bis masukin penumpang gitu. Jadi agak macet jam-jam pulang kerja biasanya yang rush hour gitu kan Kak. Itu biasanya baru Hmm. macet. Tapi juga nggak macet yang lama gitu sih Kak. Oke, oke, oke. Eh, ada nih dari Aira Acinta. Hai Aira, how easy is it to get a job in the UK after finishing a degree? Is it even possible Oh ya. to get a job? Untuk get a job in the UK ya, sebenarnya emang ini jadi challenge tersendiri untuk international student, karena rata-rata emang international student yang di sini itu dapat kerja itu sekitar 6 sampai 15 bulan, 6 bulan sampai 15 bulan untuk get a job in the UK gitu Kak. Bahkan bukan cuma international student aja sih sebenarnya, untuk yang British juga mereka juga lumayan struggle, apalagi di
tergantung fieldnya juga sih Kak. Kalau banking and finance menurut aku lumayan ketat juga kompetisinya gitu. Jadi ya kalau possible ya it might be possible, tapi ya well ya asal ya udah kita Jalanin dulu gitu. ya usaha berdoa juga gitu ya, insya Allah dapat gitu. Benar-benar sih. Oke. Oke. Berarti semua untuk yang lainnya boleh ada pertanyaan lagi. Mumpung Kak Avana di sini nih, cerita tentang UK atau pernah ketemu ini nggak sih Adele gitu, boleh. Atau Waduh, pernah nggak? nggak pernah sih Kak aku ketemu Nggak pernah artis-artis harusnya, gitu. Atau benar. tapi kayak kadang tuh mungkin nggak tahu ya kalau kayak orang terkenal gitu yang dari negara lain gitu, terus pas lewat gitu kayak temen aku mungkin notice itu siapa, terus kayak aku nggak kenal itu siapa gitu, terus kayak itu terkenal tuh misalnya kayak YouTuber atau TikToker terkenal gitu, kayak aku nggak tahu gitu, terus kayak oh ya terkenal gitu. Jadi kayak banyak em, turis asing yang dari negara lain juga gitu Kak yang di sini yang mungkin terkenal di negaranya tapi aku nggak tahu, terus kayak mereka lagi roaming around di London terus ketemu gitu Kak. Tapi ini boleh tanya yang ini nggak? Kalau untuk bedain aksen-aksen, biasanya kan aksennya di sana beda banget ya, apalagi London sama Scottish sama apalagi itu pokoknya ya beda-beda di sana untuk ininya ya, untuk aksennya. Kamu untuk menanggapi mereka itu gimana? Cara menangkap apa yang mereka tanya atau apa yang sedang dibicarakan gitu? Ya, kalau untuk actionnya, iya sih Kak, aku pas waktu itu ke Edinburgh itu ngerasa sendiri Mhm. kayak, aduh actionnya beda nih. Bahkan kayak Kak, dari Scottish ya. fisik, iya dari fisiknya sendiri mereka juga beda gitu. Kayak apa ya? Mereka matanya tuh biru-biru semua. Maksudnya kayak di Hmm. ya kayak di yang bagian Midlands sini juga, di England sini juga, maksudnya biru juga matanya. Cuman kayak mereka beda aja gitu Kak dari struktur mukanya. Terus kayak hidungnya tuh lebih maju dan accentnya beda, tapi masih tetap bisa kita ngerti gitu Kak, mau pakai yang British accent ataupun yang pakai Scottish accent, itu tetap bisa aku ngerti gitu. Jadi ya mereka pun mungkin tahu pas kita ngobrol sama mereka kayak oh ya ini mereka taunya mungkin ya dari US gitu karena kan kita accentnya accent yang Iya, US accent gitu kan US Kak. ya. Aku juga belum bisa yang pakai British accent yang terlalu Yang kok nih ya. British banget. Tapi paling sulit dipahami itu yang mana tuh? Ada nggak yang misalnya yang pernah kamu ketemuin, ini susah banget nih dipahamin. Dia bilang apa sih gitu? Em, Kalau mungkin kayak lagi belanja gitu ya Kak, terus kayak kadang Hmm. kasirnya ngomong apa gitu terlalu cepet. Hmm. Mereka ngomongnya juga cepet Hmm. banget kan Kak. Jadi Iya kayak benar. ya ya sorry excuse me gitu, pardon gitu, Hmm. terus kayak ya udah dijelasin lagi, mereka mungkin notice mereka ngomongnya kecepatan jadi kayak diulangin lagi pelan-pelan. Biasanya lebih kayak ke ini sih Kak, kalau kayak kita lagi ke belanja atau beli makanan gitu kadang mereka ngomongnya Hmm. kayak terlalu cepat. Tapi kalau sama kayak teman-teman sendiri gitu aman-aman aja sih Kak. Kalau ngobrol gitu kayak masih bisa tektokan dengan baik gitu loh Kak. Oke. Ada nih dari B, ada satu pertanyaan lagi. Kak Avana, kalau beli makan atau barang secara online gampang nggak seperti di Indonesia di sana? Oh, oke. Kalau beli makan ya, kalau beli makan itu kan karena aku tadi aku udah cerita aku di Wellingborough Road ini, jadi kayak em, makanan semua restoran ada, ke town center juga termasuk dekat. Jadi makanan gampang lah kalau di sini gitu. Cuman kalau untuk makanan Indonesia ya, itu kan adanya restoran Indonesia, maksudnya itu di London. Itu di London jadi kayak kadang kalau lagi BM banget makanan Indonesia tuh kayak aduh harus ke London dulu gitu. Itu kan Kak. Terus kalau belanja online itu em, sama aja sih, belanja online itu juga gampang juga. Cuman kadang karena aku tinggal di flat ya Kak, kan jadi kayak apartemen gitu. Kalau misalnya kurirnya datang pas aku lagi kelas atau lagi di luar rumah, jadi kayak dan nggak mau ada yang ngebukain pintu flatnya gitu kan Kak. Karena kan biasanya dia ngebel gitu kan, dia ngebel terus nggak ada yang ngebukain, jadi kayak ya udah mereka biasanya taruh em, di di restoran sebelah gitu, mereka nitip di restoran sebelah atau biasanya mereka attempt delivery lagi di hari-hari berikutnya gitu. Dan biasanya harusnya sih mereka nelpon dulu gitu Kak, kalau Oh.
udah mau sampai nih gitu Kak. Tapi untuk ini banyak juga nggak yang apa namanya itu food delivery? Kan biasanya Oh di sini lagi iya. Hmm, gembar-gembarnya yang GoFood lah, GrabFood. iya Jadi iya. mungkin itu yang ditanyakan sih itu Heeh. tadi. Untuk itu Aduh, jadi banyak kangen. juga nggak di sana? Yang pun aku jadi kangen GoFood. Aku tiap hari kayak GoFood terus, aduh ngopi segala macam. Iya. Em, Kalau untuk food delivery, iya di sini ada Uber Eats, ada Deliveroo. Itu aku juga cukup sering Mhm. delivery Mhm. biasanya kalau emang mager jalan ya ke town Mhm. center atau Mhm. kemana atau cuacanya lagi nggak bagus, biasanya aku Uber Eats juga. Biasanya Uber Eats itu aku em, biasanya kalau nggak itu ada donat Krispy Kreme tuh juga agak jauh, jadi mau nggak mau harus iya Harus Uber Eats delivery ya. ya, delivery ya Kak. Terus em, Mhm. kopi juga Starbucks. Kalau Starbucks itu adanya di town center, jadi kan harus 10-15 menit jalan. Kadang kan mager juga ya Kak kalau mau ngopi, tapi harus Mhm. jalan jauh itu. Jadi aku kadang kalau Starbucks juga delivery. Tapi di bawah flat aku ini ada cafe namanya Costa Coffee. Itu juga Mhm. ya tinggal turun sih Kak, tinggal turun terus ya udah beli gitu. Cuman kadang kadang aku ngerasa kayak tetap pengen Starbucks aja gitu. Starbucks tetap yang paling enak gitu. Jadi ya Mhm. udah kalau misalnya emang lagi nggak mau delivery atau nggak mau jalan juga, ya udah aku ke Costa Cafe yang di bawah ini, itu juga nggak kalah enak. Sebenarnya di sini banyak banget sih Kak coffee shop gitu, tapi kayak Hmm. iya tetap Starbucks nomor satu. Aduh, kenapa jadi promosi ini? Ada ini nggak yang apa namanya itu 24 hours Yang biasanya kayak di 24 Indonesia kan? hours, iya, yang 24 hours itu setahu aku, aduh rata-rata tuh ya Kak, kalau restoran di sini Rata-rata ya. rata-rata itu bukannya siang, terus tutupnya itu Mhm. tergantung sih Kak, ada yang tutupnya tengah malam jam 12, ada yang jam 7 jam 8 tuh udah tutup tuh. Aku kadang aduh males banget deh. Kalau misalnya yang tutupnya tuh cepet cepet gitu Kak. Jadi kayak kalau pulang Mhm. kampus kan biasanya pengen makan atau pengen Mhm. belanja dulu, terus kayak ya udah tutup. Kalau Hmm. shopping center tuh juga tutupnya jam 5 jam 6 Kak. Jam Jam 5 5 jam 6. beda Iya. banget sama Indonesia ya. Iya, heeh. Jadi kayak aduh em, agak sulit juga gitu, kayak harus nunggu besoknya lagi baru pergi. Tapi kalau yang 24 hours tuh kayak paling ada sih Kak McD yang fast food restoran gitu sih Kak. Oke, oke, oke. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Bisa tanya tentang Northampton-nya sama Kantarosnya atau ada yang mau ditanya sama Kak Avananya lagi boleh. Boleh, boleh. Hmm. Iya, untuk yang tadi yang Aira Cinta itu biasanya sih ya, kalau misalnya kalau udah dapat post student working visanya, jadi it's easier to get a job ya harusnya ya. Yang tadi pertanyaannya how easy to get a job in the UK after finishing the degree? Is it even possible? Everything is possible harusnya kalau kita berusaha. Benar nggak, Avana? Benar-benar Kak. Mm-mm, harusnya. Jadi kalau misalnya udah dapat post student working-nya, post study working visanya itu harusnya lebih easier karena memang kamu udah diakui sebagai tamatan dari UK gitu. Jadi nggak usah takut sih harusnya. Iya Kak, betul. Dan aku tuh juga pernah Kak waktu itu nelpon kayak apa ya? Dia kayak semacam agent juga untuk carrier gitu Kak. Dan terus aku Mm-mm, bilang, oh, aku sempat struggling kan Kak dengan registrationnya itu. Terus mereka bilang, mm, mm, sorry, you have the graduate visa by the time you're applying. mm, Jadi, mm, ya dari pas aku apply itu udah harus punya graduate visa gitu loh Kak. mm, mm. Oke. Hai Kantorus, kita kembali ke Kantorus dulu nih. Hai Kantorus. Hi. Okay, Avana has shared many things about Northampton and UK and everything experiencing that he has done during her study. So do you want to add more
about Northampton, probably what is the best in Northampton and why we should choose Northampton. Why this is the best university that we are taking our degree to. Yeah, so first of all, I'd like to thank Afana for, giving her time and sharing her experience. I think, hearing from her is one of the best way to find out about studying in Northampton. But, from me, all I have to say is that the university is more of a community. It is a young university. So we really focus on the quality of teaching. We focus on small group teaching, and the location is really convenient. Only 1 hour from London and 1 hour to Birmingham, Cambridge, and Oxford. So it's really easy to kind of travel around Northampton. We have so many courses available, undergraduate and postgraduate. So, and we also have what is called top up, which is what Afana is also studying. So we have lots of flexibility in terms of, whatever your background is. So I would really encourage you, look on our website, look around the virtual tour as well to see what the university is like. And I visit Indonesia regularly as well. So hopefully I hope to see some of you, when I next visit. And we are open still for September 23 intake. If you missed that, then there is January 24 intake and also June 23 and 24 intake as well. So, there's lots of flexibility there and lots of generous scholarships, like I mentioned, up to 30% scholarships. So yeah, I really do find out more about us, but hope to see you in September or next year. Oke. Thank you Kantaros. Thank you. Oke, sebelumnya nih, sebelum kita end, boleh cerita nggak pengalaman? Oh, sebelumnya kita dari ACC, agent resmi dari Kantaros, seperti perpanjangan tangan, Northampton University. Jadi kita yang bantu apply sampai visa kamu, sampai keberangkatan kamu. Bisa nggak ceritain Afana dulu? Dan semua service kita free, anyway. For your information, kita tidak pungut sepeser apapun dari studentnya, karena memang kita partner resmi dari universitasnya gitu. Boleh cerita nggak Afana sedikit aja sebelum kita end? Betul. Jadi dulu aku itu mulai kontakan sama AECC itu kalau nggak salah beberapa bulan sebelum aku berangkat, itu kalau nggak salah bulan April atau Mei ya, aku juga udah agak lupa. Tapi itu setelah aku IELTS, waktu itu aku ambil IELTS-nya tuh agak early karena misalnya takut ada yang kurang dan segala macam, jadi agak early biar bisa tes lagi in case aku ada apa-apa gitu kan Kak. Nah itu bener-bener dibantuin sama AECC itu. Dari yang paling aku inget itu pas mau apply visa, itu yang paling aku bingung. Pada saat itu aku lagi bingung banget dari dokumen-dokumennya ya Kak. Dari, banyak banget, aku udah lupa lagi Kak. Bener. Bener-bener ngebantuin banget. Aku nggak ngerti lagi kalau misalnya waktu itu nggak dibantu sama AECC, aku kayak hektik sendiri pasti waktu itu. Sampai waktu itu Kak Doni juga bantu cari accommodation, cuman memang waktu itu untuk kontak landlordnya nggak dibales dan segala macam, jadi akhirnya dapet juga gitu. Nah gitu sih Kak. Ya, oke. Jadi untuk kalian semua yang ada di sana yang tertarik untuk kuliah ke luar negeri, bisa kontak kita atau book appointment di link yang sudah di-share. Nanti kita bisa bantuin dari application, acceptance, sampai keberangkatan dan visanya. Oke, thank you Afana, thank you untuk sharing sessionnya hari ini, sangat luar biasa, menginspirasi. Thank you Kantaros. See you another time. Thank you guys. Thank you. Bye-bye. Bye.
easiest way to study abroad. Guys, you don't need to worry about finding information on studying abroad. AECC will provide all the information you need. AECC has been helping students from all around the world to realize their dreams of studying abroad and has industry partnerships and local know-how to help you get set up with things like banking, insurance, accommodation, and more.